saya. Nama saya Kristen Lauren Yusona Darakai dari Prodi Manajemen Universitas Kristen Dutawasana, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang program kerja KKN saya, yaitu strategi pemasaran melihat target konsumen bawang goreng. Pengertian. Pada tahap pertama ini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Kemudian, selanjutnya target konsumen atau pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Selanjutnya adalah pentingnya menentukan target pasar. Di bawah ini adalah beberapa hal yang akan Anda dapatkan dengan menentukan target pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Yang kelima, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan yang keenam, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya, perhatikan hal ini sebelum menentukan target pasar. Sebelum menentukan target pasar, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, simak ulasannya di bawah ini. Yang pertama, ukuran segmen. Perhatikan ukuran segmen yang akan dituju untuk memutuskan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilanjutkan atau tidak. Jangan menargetkan ukuran segmen yang terlalu besar atau luas. Umumnya, perusahaan besar akan cenderung memilih segmen besar, begitupun sebaliknya. Perusahaan kecil akan memilih segmen pasar lebih kecil. Tujuannya adalah supaya perusahaan mampu menyesuaikan target perusahaan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Menganalisis pertumbuhan segmen sangat diperlukan sebelum menentukan target pasar. Perhatikan pertumbuhan segmen yang akan dituju untuk melihat kemungkinan bisnis akan berkembang di masa yang akan datang. Walaupun ukuran segmen saat ini cenderung kecil, tidak menutup kemungkinan segmen tersebut akan berkembang menjadi besar di masa mendatang. Pada dasarnya, segmen kecil adalah segmen pasar potensial. Yang ketiga, analisis situasi. Lakukan analisis situasi secara teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi tersebut berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor dengan menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities. Kemudian yang keempat, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka Anda harus berhati-hati karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Kemudian yang kelima, dana yang tersedia. Perhatikan dana yang disediakan perusahaan Anda. Apabila perusahaan menyediakan dana yang sedikit, jangan mengambil risiko untuk menemukan target pasar yang besar. Usahakan keseimbangan antara dana dan target pasar yang menjadi sasaran tujuan. Kemudian yang keenam, tujuan yang sesuai. Setelah menentukan segmen pasar, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen. Usahakan untuk tidak beralih ke segmen pasar lain yang menjadi tidak direncanakan sebelumnya untuk menghindari risiko mengalami kerugian. Dan selanjutnya inilah adalah langkah-langkah strategi pemasaran untuk mencapai target konsumen. Setelah mempelajari mengenai strategi pemasaran beserta penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan strategi pemasaran dan mempelajari tentang target pasar atau konsumen, saatnya untuk kita bersama-sama membahas langkah-langkah strategi pemasaran untuk mencapai target konsumen. Yang pertama, tentukan target realistis. Dalam hal menentukan target penjualan tidak boleh sembarangan. Sebagai pelaku usaha harus membuat pertanyaan tentang berapa target penjualan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai target penjualan yang ingin dicapai, siapa saja yang akan terlibat dalam mencapai target tersebut. Contoh, pada usaha bawang goreng ada beberapa target konsumen yang bisa dicapai. Misalkan ibu rumah tangga, pedagang yang ada di pasar, pemilik toko kelontong, dan minier paket. Kemudian bisa juga mencari pelaku usaha kuliner untuk bekerjasama dengan usaha bawang goreng yang Anda miliki. Dan terpenting adanya komunikasi yang baik pada saat mencari target yang realistis ini untuk membantu kesuksesan dan kelancaran daripada usaha bawang goreng yang Anda miliki. Kemudian yang kedua, tetapkan tenggat waktu atau deadline. Sebagai pelaku usaha harus membuat tenggat waktu yang realistis dan fleksibel. Jangan waktu yang lama akan membuat Anda lambat dalam mencapai target, sebaliknya jangka waktu yang cepat akan membuat Anda terburu-buru. Langkah ini bertujuan untuk pelaku usaha akan mengetahui batasan mereka mencapai target pasar. Contoh, pelaku usaha bawang goreng memiliki target penjualan sebanyak 200 kemasan per bulan, namun dalam jangka 1 minggu Anda bisa menjual 200 kemasan bawang goreng, maka Anda pun menetapkan 200 target penjualan hanya dalam waktu 1 minggu. Kemudian yang ketiga, mulai dengan target kecil harian. Kesuksesan besar selalu dimulai dari kesuksesan kecil yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Pertanyaannya,
Bagaimana membuat kesuksesan kecil itu terjadi secara konsisten setiap hari? Buatlah target kecil harian, dengan begitu setiap karyawan tetap fokus dan berjalan sesuai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan sangat mustahil mencapai target besar tanpa dimulai dari pencapaian kecil, sebab itu adalah bagian dari proses yang kontinu. Pastikan bahwa Anda membuat evaluasi setiap hari, apa yang sudah dilakukan kemarin, mana yang berhasil, dan apa yang harus diperbaiki, serta dilakukan hari ini agar mencapai hasil yang lebih baik dari kemarin. Contoh, pelaku usaha Bang Roeng memiliki target penjualan harian 7 kemasan per hari. Tapi pada suatu hari hanya terjual 5 kemasan, maka pelaku usaha tersebut harus bisa menjual 9 kemasan pada hari berikutnya. Tapi, jika mungkin di hari tersebut lebih dari 9 kemasan, tandanya target kecil harian sudah sesuai dan itu baik bagi jalannya usaha untuk hari-hari berikutnya. Namun, untuk target kecil harian juga tergantung dari minat beli target konsumen yang ada. Kemudian yang keempat, terapkan strategi dan konsisten. Jadi, diharapkan pelaku usaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang telah ada dan mempelajari serta mengevaluasi tentang jalannya usaha yang dilakukan. Apa yang salah harus segera dibenarkan, serta pentingnya konsisten dari pelaku usaha itu sendiri agar bisnis usaha yang dijalankan akan tetap dalam jalan yang bagus untuk kemajuan usahanya. Mungkin sedikit informasi dari saya tentang strategi pemasaran melihat target konsumen bawang goreng. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.